Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Wa huwa alladzi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masyayidis syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma yurdir rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa qudwatina wa muallimina nabiyina Muhammad. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin yauman nalqar rahmanal mannan. Amma ba'd, fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa faqad fazal muttaqun. Wa alam ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulun nabiyul karim alladzi qala fi ihda ahadithihi idza kharaja thalathatun falyu'ammir ahadahum. Shadaqallahu alazim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah bukan basa-basi kalau kita selalu mengingatkan dan penting untuk mengingatkan ingatan kita akan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya dengan syukur itu Allah memastikan akan dilipat gandakan karunia yang Allah telah berikan pada kita semuanya. Dan pastilah kita semuanya berhajat agar karunia Allah yang serba baik, serba bermanfaat, serba bermaslahat, serba berkah ini agar tetap ada dan bahkan agar berlipat ganda, berkelanjutan dan tidak terputus, apalagi berbalik menjadi musibah, berbalik menjadi masalah, berbalik menjadi fitnah. Tentu kita semuanya tidak menginginkan. Kata kunci untuk agar itu terlaksana adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu salah satu di antaranya mewujud kepada betapa Allah Subhanahu wa taala sangat peduli dengan kita semuanya, sangat kasih dan sayangnya kepada umat manusia, kepada umat Islam khususnya dan umat manusia umumnya. Dengan menghadirkan Rasulullah sebagai teladan dan menghadirkan syariahnya yang hari ini kita sadari atau tidak, karena kadang-kadang karena rutinitas mingguan yang kita lakukan setiap Jumat kita menyelenggarakan sholat Jumat dan kita hadir ke masjid, tapi kita lupa bahwa salah satu daripada hikmah dihadirkannya kewajiban sholat Jumat berjamaah, dan di situ ada khutbah daripada khatib, dan khatib pasti mengingatkan tentang pentingnya takwa, adalah mengingatkan kembali bahwa kita semuanya oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh syariahnya, oleh tradisi dan atau sunnah yang telah berlanjut semenjak Rasulullah ada sampai hari ini, adalah kita disegarkan kembali ingatan kita bahwa kita bukan sekedar hamba Allah yang biasa, kita bukan sekedar manusia yang kemudian hanya menambah jumlah penduduk dunia, menambah kemacetan dunia, menambah kerawanan dunia, tapi kita diingatkan bahwa kita bisa menjadi manusia-manusia yang utama, manusia-manusia yang terhormat. Itulah manusia-manusia yang bertakwa. Dan itulah mengapa kemudian setiap khatib pasti akan mengingatkan tentang pentingnya keharusan bertakwa. Karena ini menyegarkan kembali ingatan kita semuanya. Pada setiap minggu, setiap hari Jumat kita diingatkan tentang kita sesungguhnya adalah bukan sekedar manusia. Kita bukan sekedar umat beragama Islam. Kita adalah manusia muslim yang diingatkan untuk terus-menerus teringat, terus-menerus merealisasikan orientasi jadi manusia yang terhormat, manusia yang utama, manusia yang karenanya pasti mempunyai kepedulian terhadap kebaikan untuk semuanya. Itulah karenanya tidak aneh bila dahulu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau pernah menyampaikan betapa luar biasanya Al-Quran
yang merupakan ajaran Allah, penutup daripada wahyu-wahyu yang ada, yang diajarkan oleh Rasulullah dan dijadikannya sebagai keteladanan dengan hadirnya para sahabat. Betapa hebatnya ketika kemudian kata beliau, seandainya Al-Quran itu hanya terdiri daripada surah Al-Asr, surah Al-Asri yang tadi saya bacakan di depan, maka niscaya itu cukup menjadi panduan untuk kehidupan umat manusia, umat Islam. Karena dalam surah Al-Asr itu ada satu penegasan tentang pertama bahwa Allah menghadirkan kita semuanya umat manusia, umat Islam, tidak untuk menjadi manusia yang merugi, tidak untuk menjadi manusia yang tidak beruntung, tidak untuk menjadi manusia yang apalagi menjadi korban zaman dan atau menjadi korban, bukan rahmatul alamin dan menjadi laknatan lil alamin. Tidak. Allah menegaskan wal asr innal insana lafi khusr, langsung diberikan jawab berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menjadi alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, pastilah menjadi manusia muslim yang mempunyai kepedulian, yang mempunyai perhatian, yang mempunyai keinginan untuk terus terlibat dan aktif menghadirkan segala yang merealisasikan iman, yang adalah merupakan satu ungkapan yang terdiri asalnya dari 3 huruf alif, mim, dan nun, yang di sana kemudian terhubung dengan kata-kata iman, aman, dan amanah. Keimanan akan menghadirkan perilaku yang amanah, perilaku yang amanah akan menghadirkan perilaku aman, rasa aman, masyarakat yang aman. Iman akan kemudian menjadi sesuatu yang membawa kepada kemaslahatan, kemanfaatan yang lebih luas ketika kemudian dikaitkan dengan alladzina amanu wa amilus solihat. Sebagian para ulama bahkan memahami bahwa wawu di situ wa amilus solihat itu bukan sekedar wawu lil ataf biasa, tapi dia adalah wawu untuk menghadirkan ta'qib yang artinya adalah wawu ta'qib wal syarat, bahwa iman yang baik dan benar adalah iman yang kemudian terhubung berkelanjutan dengan amal soleh. Jadi itu artinya sekali lagi bahwa keimanan yang menghadirkan aman, yang menghadirkan amanah, pasti membawa kepada kepedulian karena akan menghadirkan amal soleh. Atau sebaliknya, iman yang kemudian tidak membawa dan tidak mendorong, tidak merealisasikan kepedulian untuk menghadirkan kebaikan yang lebih luas, kesalahan yang tidak hanya individu atau kesalahan yang membawa kepada kesalahan yang kolektif, baik pada tingkat sosial, baik pada tingkat edukasional, baik pada tingkat ekonomi, baik pada tingkat politik, baik pada skala regional hingga pada skala global, maka keimanan itu akan terus ditantang untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi dengan mengupayakan agar manfaatan daripada iman itu dan realisasinya akan semakin meluas dan akan semakin menyeluruh. Dan kemudian bahkan ditegaskan kembali, kepedulian itu tidak cukup hanya yang bersifat pasif dari kita ke yang lain, tapi bahkan harus kemudian menjadi sesuatu yang bersifat dua arah, bersifat timbal balik, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada kondisi di mana kemudian masyarakat muslim itu membuka diri untuk berkomunikasi, membuka diri juga untuk mendengar komunikasi, membuka diri untuk memberikan nasihat, membuka diri juga untuk dinasihati, membuka diri untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, membuka diri juga untuk mendengarkan masukan tentang kebaikan. Maka kemudian manusia itu, masyarakat manusia dalam konteks al-Islam, dalam konteks surah Al-Asr, sebenarnya difahami oleh Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, adalah sesuatu yang akan menjadi kondisi masyarakat yang tidak merugi, tidak hanya menjadi penambah jumlah penduduk, tidak hanya menjadi sekedar dinamai dengan nama-nama yang mentereng, apakah namanya generasi milenial, generasi Y, generasi Z, generasi apa, tapi Al-Quran menegaskan fungsi daripada generasi, fungsi daripada manusia, yaitu yang dikehendaki adalah bukan manusia yang merugi, tapi adalah manusia yang beruntung dengan kepeduliannya itu. Apalagi bila kita merujuk pada ungkapan dari Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitab beliau Gharib Al-Fadhil Quran, ketika beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran, maka ada tiga tugas utama mengapa manusia dihadirkan, diciptakan, dan kemudian diberikan arahan oleh agama dan konteks ini adalah Islam, oleh kitab suci dalam konteks ini adalah Al-Quran. Kata beliau, ada 3 fungsi utama kemanusiaan yang penting untuk kemudian selalu dihadirkan agar kemudian tidak menghadirkan hal yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Pertama adalah prinsip tentang ibadah.
sebagaimana ditegaskan dalam surah Ad-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa. Dan apalagi ibadah kalau kemudian diberikan pemanaan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, Imam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya yang menegaskan bahwa ibadah ternyata memang bukan sekedar ibadah mahdhah, tapi bahkan ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, baik terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan seluruh jenis yang kemudian bisa menjadi apa yang disebut sebagai ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu min al-af'ali wal aqwal. Segala kemudian yang membawa kepada pendefinisian tentang kebaikan yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah, baik itu adalah satu perilaku yang terkait dengan akwal maupun juga af'al, baik itu zahirah maupun batinah, semuanya adalah jenis-jenis daripada ibadah. Dan ini adalah pintu dasar dan atau pilar mendasar yang dari dahulu pun diingatkan betul oleh para founding fathers kita. Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ketika disepakati untuk kemudian menjaga keutuhan bangsa dan negara yang baru diproklamasikan satu hari dari rongrongan dan atau dari tuntutan separatisme dari kalangan dari Indonesia Timur, maka empat tokoh umat Islam menyepakati untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini agar tidak pecah, agar tidak kembali dijajah lagi oleh penjajah Belanda. Maka disepakatilah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi dia tidak dibiarkan sesuatu yang tafsirnya menjadi tafsir yang liberal. Ketika kemudian pada waktu itu Bung Hatta membacakan kesepakatan dengan menyebut bahwa kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PB Muhammadiyah pada waktu itu, yang didukung oleh Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU dan didukung oleh ayah beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menyampaikan interupsi. Dia menyampaikan bukan demikian kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa titik. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab titik. Bukan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya saya katakan dan akhirnya itu diterima, disepakati dan tidak ada yang menolak. Dan yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah, dan itu dibenarkan oleh NU, dibenarkan oleh para ulama kita dalam beragam Kongres NU tahun 1984 dan lain sebagainya. Apa yang saya katakan bahwa sejak dari awal bangunan untuk menghadirkan kesadaran bahwa yang namanya ibadah adalah melingkupi segala sesuatu. Ada sesuatu yang sudah dalam konteks kita di Indonesia menjadi bagian dari yang diperjuangkan dan diingatkan dan bisa disepakati. Sehingga ini memberikan kepada kita satu penegasan kembali negara di mana kita berada, Indonesia di mana kita berada, juga adalah ruang di mana kita umat Islam bisa terus menghadirkan kepedulian untuk umat, kepedulian untuk bangsa, kepedulian untuk negara, termasuk membicarakan tentang dasar-dasar negara, termasuk mengkoreksi, termasuk memberikan aspirasi, dan tadi kita bisa memperdengarkan, orang lain bisa kita dengarkan, dan kita bisa membuat keputusan secara bersama. Satu keputusan yang sangat luar biasa sesungguhnya, karena dengan itu adalah dimaknai sebagai akidah, maka syariah akan bisa terlaksana dengan benar. Karena syariah tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan baik dan benar kalau basisnya bukanlah tauhid, kalau basisnya bukanlah akidah. Itulah karenanya di antara dua istilah kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati adalah terkait dengan syariah, lillahi rabbil alamin adalah terkait dengan akidah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati akan menjadi benar kalau lillahi rabbil alamin. Tapi kalau untuk li dunyan yusibuha wa li imra'atin yaqibuha, itu bukan sesuatu yang dibenarkan oleh Islam. Ibadah dalam makna yang seluas-luasnya. Dan sekali lagi, sebagaimana tadi peristiwa di tanggal 18 Agustus menegaskan bahwa ibadah itu juga ternyata dimensinya bisa demikian amat sangat mendasar, sangat meluas, sekaligus juga sangat bisa dipraktekkan dan bisa diterima dan bisa menghadirkan penyelamatan. Yang kedua adalah prinsip tentang imarah. Sebagaimana yang Al-Quran menegaskan dikaitkan dengan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Saleh ketika misalnya disebutkan ya qaum ya'budullah walladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Di sana Allah menegaskan tentang melalui nabinya untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat manusia bahwa kita diciptakan oleh Allah ini bukan sekedar ansha'akum, kita diciptakan untuk wasta'marakum fiha, untuk memakmurkan kehidupan.
Dan tentu saja memakmurkan kehidupan tidak mungkin terjadi kalau kita tidak peduli. Tidak mungkin terjadi kalau kita umat Islam tidak mempunyai potensi untuk kemudian bisa terlibat dan atau dipercaya atau diajak atau diberi kesempatan dan memaksimalkan kesempatan untuk memakmurkan. Kalau kita kemudian hanya menyadari sekedar sebagai hamba-hamba Allah, sebagai manusia ciptaan Tuhan, tapi tidak kemudian melaksanakan posisi untuk memakmurkan, maka jelas sekali risalah kehidupan ini menjadi timpang, menjadi tidak utuh, menjadi tidak menghadirkan ciptaan ini. Wastamaru fiha. Tapi sekali lagi, fungsi daripada imaratul ardh tidak akan terjadi kalau sebab-sebabnya tidak kita realisasikan. Di antara sebabnya adalah tadi adanya kesadaran tentang kewajiban kita untuk berkomunikasi, kewajiban kita untuk berinteraksi, kewajiban kita untuk berkolaborasi, kewajiban kita untuk peduli terhadap lingkungan kita, terhadap generasi kita, terhadap warga kita, terhadap bangsa dan negara kita, bahkan terhadap masa depan daripada bangsa, negara dan juga generasi. Tapi itu semuanya juga tidak akan terjadi kalau basisnya bukanlah ilmu yang benar, bukanlah ilmu yang baik dan benar. Karenanya sudah sangat sewajarnya bila para ulama kita di pesantren-pesantren selalu mengajarkan tentang satu kaidah, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala kewajiban yang bila dengan cara itu maka kewajiban itu tidak bisa terlaksana, maka sarana itu adalah juga merupakan kewajiban. Kalau kita diperintahkan untuk memakmurkan kehidupan, kalau kita diperintahkan untuk beribadah, kalau kita diperintahkan untuk menjadi tidak merugi, maka sarana-sarana ilmu pengetahuan apapun juga yang kemudian membuat kita tidak merugi adalah kewajiban. Apapun juga yang membuat kita bisa beribadah dengan baik dan karenanya melaksanakan kewajiban dengan baik, maka sarana itu juga adalah kewajiban. Sarana yang memungkinkan kita untuk melibatkan diri, dipercaya untuk memakmurkan kehidupan, maka sarana itu juga adalah kewajiban. Dan tentu di antara kewajiban-kewajiban yang bisa merealisasikan kewajiban-kewajiban tadi, sarana-sarana yang bisa merealisasikan kewajiban itu adalah ilmu pengetahuan, adalah ilmu yang kita pelajari di kampus, ilmu yang kita pelajari di pesantren, di masjid, di sekolah, di masyarakat, di kehidupan. Semuanya bila dengan semangatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, maka fungsi untuk bisa melaksanakan ibadah bisa direalisasikan, kemudian dia fungsi untuk bisa melaksanakan memakmurkan kehidupan, dan karenanya menjauhkan kehidupan dari dihancurkan baik karena sistem, dihancurkan baik karena kebijakan, dihancurkan baik karena ketidakpedulian, bisa dihindarkan. Yang ketiga, kewajiban itu adalah kepemimpinan, khalifah. Ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah menegaskan kepada Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Menjadi khalifah, menjadi pemimpin adalah menjadi bagian daripada, dalam kesimpulan daripada Imam Raghib Al-Isfahani, menjadi bagian daripada tugas utama mengapa manusia dihadirkan. Karena memang yang membedakan manusia dengan komunitas masyarakat yang lain adalah di sana ada komunitas sosialnya, dan komunitas sosial itu pastilah menghadirkan kepemimpinan, dan kepemimpinan manusia berbeda dengan kepemimpinan jenis hewan yang lainnya. Ini adalah kepemimpinan yang aktif, kepemimpinan yang kemudian bisa menghadirkan dampak-dampak yang sangat luas, bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk komunitasnya, bahkan untuk masa depan daripada komunitasnya. Untuk itulah karenanya Al-Quran menegaskan kembali, khalifah bukan sekedar menjadi pemimpin, tapi khalifah yang bisa memberikan penghukuman, khalifah yang bisa menegakkan aturan, khalifah yang bisa menghadirkan aturan dan sistem yang membawa kepada kebenaran. Realita yang kemudian memang selalu menjadi semacam dialektika ketika kemudian dalam negara demokrasi, kepemimpinan sesuatu yang diperebutkan, kepemimpinan sesuatu yang diperjuangkan, kepemimpinan sesuatu yang bisa dihadirkan maupun juga bisa direbut oleh pihak-pihak yang lainnya. Tentu saja sebagai umat yang beragama Islam dan adalah mayoritas mutlak penduduk Indonesia, sudah menjadi amat sangat sewajarnya bukan dikaitkan dengan masalah yang identitas, karena dengan sesungguhnya kalau kita menolak politik identitas, barangkali kita akan segera mengatakan berarti kita menerima politik tanpa identitas. Politik tanpa identitas itu lantas apa?
Jelas sesuatu yang sangat absurd. Semuanya ada identitasnya. Daripada identitasnya adalah identitas yang batil, daripada identitasnya adalah identitas yang tidak hak, maka tentu lebih tepat adalah identitas yang hak. Dan identitas yang hak itu adalah identitas yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu menghadirkan kepemimpinan, menghadirkan hukum, menghadirkan komunitas yang kemudian menegakkan kebenaran. Dan itu sekali lagi tidak akan terjadi bila umat manusia, umat Islam tidak mempunyai kepedulian. Bila umat manusia, umat Islam menyerahkan, terserah saja, biarlah yang terjadi, terjadilah. Padahal semuanya sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat menghajatkan adanya kepedulian, adanya keterlibatan, adanya kemampuan kita untuk mengeluarkan diri dari komunitas yang hanya menunggu, komunitas yang merugi, jadi komunitas yang beruntung dengan kemenangan-kemenangan bisa dihadirkan untuk bisa menghadirkan penegakan hukum yang benar, menegakkan kebenaran secara keseluruhannya. Dan itulah tiga tugas utama kemanusiaan sebagaimana disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Isfahani, yang dalam konteks risalah Nabi besar Muhammad SAW itu yang akan menghadirkan nanti generasi yang khaira ummah. Dia akan menghadirkan umat yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itulah yang sudah kita rasakan sekarang al-Islam 14 abad yang lalu hadir dan guna menyebar sampailah di Sentul di sini. Kita bisa bersama-sama menyelenggarakan salat Jumat yang dipenuhi oleh semangat untuk menghadirkan keunggulan daripada Andalus dan Andalusia, menghadirkan semangat daripada keunggulan untuk membawa kepada masyarakat manusia yang tidak merugi dengan surah Al-Asr yang tadi telah dibacakan, telah saya bacakan di depan. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.